Saya setuju Joseph Paul Sang ditangkap dan dihukum karena telah menista agama Islam. Tetapi Ustadz Yahya Waloni dan ustadz-ustadz abal-abal lainnya yang hobi menistakan agama Kristen juga harus ditangkap dan dihukum, ujar pemilik nama asli Ahmad Sahal tersebut. Bahkan Gus Sahal juga mengatakan Ustadz Yahya Waloni adalah merupakan Joseph Paul Sang versi mu'alaf. Inilah alasan kenapa kalau Joseph Paul Sang ditangkap, Ustadz Yahya Waloni juga harus diciduk. Ditulis Ferry Padli di dcworld.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Baru-baru ini, di awal bulan Ramadan, kasus penistaan agama kembali mencuat. Pelakunya adalah Joseph Paul Sang yang notabene seorang YouTuber. Setelah kita telusuri akun YouTube-nya, ia lumayan aktif di situs berbagai video tersebut. Video yang dia unggah pun telah mencapai 595 video dengan 51.000 subscriber. Di deskripsi saluran YouTube-nya, itu ia mengatakan kalau dirinya merupakan pendiri The Firm Foundation dan Hagios Apologetic Center. Di samping itu, ia menyebutkan kalau dirinya saat ini tinggal di negara Jerman. Di sana ia banyak mengabarkan Injil kepada umat Muslim, ateis, dan agnostik. Joseph Paul Sang ini juga membuka kursus Alkitab via Zoom bersertifikat. Kalau pembaca Siward mau berkirim pesan kepadanya, inilah alamat email Joseph Paul Sang tersebut: hagios.eu@gmail.com. Nah, lantas penistaan agama seperti apakah yang ia telah perbuat? Joseph Paul Sang mengatakan kalau dirinya adalah merupakan nabi yang ke-26 dan Tuhan dikurung di dalam Ka'bah. Yang bisa laporin gua penistaan agama, nih gua nih nabi yang ke-26. Joseph Fauzan meluruskan kesesatan ajaran nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabul. Kalau Anda bisa laporkan atas penistaan agama, gua kasih lo satu laporan 1 juta rupiah. Maksimum 5 laporan supaya jangan bilang gua ngibul kan, ujar Joseph Paul Sang dalam sebuah video yang membuat umat Islam marah besar kepadanya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI pun mengutuk tindakan penistaan agama itu dan meminta pihak kepolisian untuk segera melacak keberadaan pelaku serta menangkapnya. Sedangkan dari pihak pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU meminta kepolisian untuk menangkap Joseph Paul Sang dan menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi. Dan sementara itu, Persaudaraan Alumni atau PA212 kini tampil beda dengan yang mereka lakukan terhadap kasus Basuki Cahayapurnama atau Ahok kala itu. Pasukan Kadrun itu sampai saat ini belum menyiapkan rencana akan menggelar demo besar-besaran di Monumen Nasional atau Monas untuk menuntut agar Joseph Paul Sang segera ditangkap. Entah apa sebabnya. Apakah karena nggak ada yang menyediakan nasi bungkus? Ataukah karena nggak ada yang sediakan amplop yang bisa dibawa pulang? Lalu bagaimana penyelidikan kasus itu hingga saat ini? Pihak kepolisian lagi memburu pelaku.
Joseph Paul Zhang juga sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tetapi berhubung dia saat ini sedang berada di luar negeri, maka pihak Interpol pun dilibatkan untuk memburu sang penista agama ini. Artinya, bisa jadi sebelum Lebaran Idul Fitri ini, ia pasti sudah ditangkap dan diekstradisi ke negara kita, Indonesia. Secara dia juga kan sering main media sosial atau medsos, jadi cukup mudah untuk melacak keberadaannya tersebut. Belum lagi ditambah dengan hubungan Polri dengan polisi negara lain juga sangat baik. Itu terbukti beberapa buronan yang kabur ke luar negeri bisa dipulangkan ke tanah air. Contoh seperti Joko Chandra ditangkap di negara Malaysia, dan Maria Pauline Lumowa, buronan kasus pembobolan Bank Negara Indonesia, ditangkap oleh NCB Interpol Serbia. Dan sekarang kedua-duanya sudah diekstradisi ke Indonesia. Namun hanya saja, kalau Joseph Paul Zhang itu nantinya ditangkap, maka si penista agama yang lain juga seperti Ustadz Yahya Waloni juga harus segera ditangkap. Karena kan mereka itu adalah sepaket. Cuman bedanya, Ustadz Waloni menista agama minoritas, sedangkan Joseph Paul Zhang menista agama mayoritas di negara Indonesia. Jadi, reaksi maupun tekanannya pun pasti agak berbeda. Berikut contoh dari pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang menista agama minoritas tersebut. Ia pernah mengatakan dalam ceramahnya bahwa firman Tuhan umat Kristen itu semuanya palsu, yang mana video ceramahnya itu diunggah di saluran YouTube Termometer Islam. Selain itu juga, persis seperti apa yang telah dilakukan oleh Joseph Paul Zhang, Ustadz Yahya Waloni juga menantang orang untuk melaporkannya ke polisi terkait pernyataannya tersebut. Di Kristen Omong Kosong hari Minggu pagi firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Saya yang bikin kok. Itu palsu semua. Omong kosong. Nggak ada yang betul. Ungkapnya Yahya Waloni dengan nada sombong. Laporkan saja. Coba orang Kristen lapor ke kepolisian. Nggak berani lapor, lanjutnya lagi. Dan bukan hanya kita loh yang mengatakan kalau Ustadz Yahya Waloni itu seharusnya ditangkap. Masih banyak juga yang lain. Salah satunya pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Amerika, Gus Sahal. Menurutnya, Joseph Paul Zhang telah menista agama Islam, sedangkan Ustadz Yahya Waloni suka menistakan agama Kristen. Sehingga kedua-duanya itu bisa dibilang setali tiga uang. Saya setuju Joseph Paul Zhang ditangkap dan dihukum karena telah menista agama Islam. Tetapi Ustadz Yahya Waloni dan ustadz-ustadz abal-abal lainnya yang hobi menistakan agama Kristen juga harus ditangkap dan dihukum, ujar pemilik nama asli Ahmad Sahal tersebut. Bahkan Gus Sahal juga mengatakan Ustadz Yahya Waloni adalah merupakan Joseph Paul Zhang versi mu'alaf. Bukankah di mata hukum negara Indonesia semua orang mempunyai kedudukan yang sama? Itu artinya kalau penista agama Islam diburu, penista agama Kristen juga mesti diciduk. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.